mau dijadiin tumbal gitulah sama salah satu tetangganya di kampung gitu. Dulu pernah mau dijadiin sulur nih sama tetangga di kampung gitu. Karena ini tuh orang terkenal pelit banget nih Dit gitu. Jelang tengah malam katanya jam 12 jam 1 ada yang ngetok, dia denger ngetok rumah, pintu rumah kan. Terus ngintip dia Dit katanya dari si dinding-dinding sela-sela itu gitu kan. Laki gitu ya, sosok kakek-kakek gendong orangnya juga bukan anak kecil, digendong belakang. Jadi si kakek-kakeknya ini buta, terus yang digendong itu nggak dengar. Halo warga-wargi Jagat Sukma, ketemu lagi dalam channel ini, masih bersama gue Adit Pramudio. Kali ini gue kedatangan tamu nih, tamunya juga kayaknya akan menceritakan sesuatu yang seru tentang tumbal. Jadi kalau kamu penasaran terus, pantengin terus ini video, jangan stop videonya kalau kamu terima resikonya. Jagat Sukma. Halo. Siapa nih, dengan siapa? Dengan Carol. Carol, halo Carol. Halo Adit. Apa kabar? Baik. Baik, oke. Kamu hari ini mau menceritakan tentang apa nih? Tentang, iya tadi tumbal. Jadi ini tuh sebenarnya nyeritain soal cerita yang kakek gue sebenarnya ngalamin. Gitu. Jadi sekarang kan kakek gue tuh udah almarhum sebenarnya. Cuman dia emang banyak cerita klenik-klenik gitu sebenarnya, atau yang berhubungan sama mistis gitulah. Nah ini salah satunya yang paling gue inget adalah dia pernah mau dijadiin tumbal. Kakek gue langsung gitu. Waktu itu emang pokoknya dari gue lahir lah, itu pokoknya kakek gue udah tinggal sama gue gitu. Jadi emang sedekat itu kita, sampai ya kan namanya ngobrol-ngobrol kan gitu. Jadi dia pernah cerita kalau dia tuh pernah mau dijadiin tumbal gitulah sama salah satu tetangganya di kampung gitu. Itu perkara apa? Nih, jadi kan kalau gue tuh dari lahir lah, pokoknya kakek gue tuh udah di Jakarta lah, kita tinggal bareng. Tapi keluarga kakek gue tuh Kuningan Cirebon gitu. Jadi kakek gue tuh masih kental banget nih Cirebonnya. Jadi pulang balik, wah masih banget. Ya? Makanya gue tuh sebenarnya banyak cerita, cuman ini tuh yang paling melekat di ingatan gue gitu. Berarti karena ini cerita kakek lo yang paling epic menurut lo? Iya bener, karena kan ya lu namanya jadi tumbal gitu kan. Nih alhamdulillah dia selamat gitu kan, karena ya gue nggak tahu yang namanya tumbal. Kalau gue nonton di TV-TV kan endingnya pasti meninggoy gitu kan, meninggal gitu kan. Jadi kayak dia bisa selamat juga kan, ya alhamdulillah gitu, sampai bisa nyeritain sendiri gitu. Jadi kalau gue nggak tahu deh istilahnya, kalau misalnya di ini tuh apa bahasa Cirebon gitu ya, apa bahasa gimana. Jadi kalau kakek gue tuh bilangnya sulur tumbal tuh gitu. Jadi katanya saya dulu pernah mau dijadiin sulur nih sama tetangga di kampung gitu. Jadi kakek gue tuh TNI lah pada zamannya gitu. Berarti anak kolong lah ya? Anak kolong, iya. Nyokap gue tapi kan yang anak kolong kan. Kalau gue kan cucunya kan, cucu kolong gitu. Jadi emang kakek gue tuh kelahiran 1928. Jadi emang sempat ikut yang kayak perang-perang apa gitulah ya, waktu Indonesia merdeka tuh dia sempat ikut gitu. Yang emang dia tuh dikirim dari satu pedalaman ke pedalaman lain lah gitu. Terus jadi udah berapa bulan, tahunan dia nggak pulang balik ke kampung, ke Cirebon gitu. Terus pada akhirnya dia bisa pulang nih, Indonesia udah merdeka gitu kan. Karena dia juga udah, gue lupa nih kayak waktu itu dia udah nikah apa belum gitu. Kayaknya sih belum deh. Itu tuh dia pulang ke kampung setelah kayak bertahun-tahun gitu ya, kayaknya nggak pulang gitu. Terus, nah tapi itu gue masih ngerasain nih Dit. Jadi ini gue agak sedikit geser ya. Jadi gue tuh baru ke Cirebon tuh pada saat umur gue udah belasan tahun gitu. Udah ngerti dari kecil tuh gue nggak pernah diizinin ke Cirebon. Ntar alasannya gue kasih tahu deh nih habis gue cerita gitu kan. Jadi tuh
Kalau yang gue tahu, tapi kalau di kampung di Cirebon nih, di kampungnya kakek gue itu tuh kayak satu kampung tuh mereka saling kenal gitu, Dit. Kayak gue nggak tahu nih masih ada keluarga atau apa, pokoknya saling kenal lah kalau zaman. Ya? Tapi maksud gue kalau zaman sekarang kan ibaratnya kita sama tetangga aja kadang nggak kenal atau nggak kenal deket gitu kan. Nah kalau dari zaman kakek gue yang gue ngerasain juga nih waktu gue ke Cirebon, itu tuh kayak radius ya 10 km lah itu tetangga-tetangga udah pada kenal gitu. Nah jadi kakek gue tuh pulang dari dinas gitu kan, istilahnya dulu tuh dinas gitu kan, itu tuh kemalaman katanya, belum nyampe rumah nih, masih jauh lah gitu, tapi udah di kampungnya, udah banyak tetangga yang kenal gitu, tetangga jauh. Terus akhirnya dia pas di jalan ketemulah sama satu tetangga nih gitu, kayak pakai bahasa Sunda lah ya gitu, kayak mau pulang nih Man gitu, kakek gue tuh Supratman kan namanya nih. Terus kayak oh iya mau pulang gitu, iya atuh udah kemalaman ini, kayak nggak mau mampir aja ke rumah gitu, ditawarin sama tetangganya. Terus iya atuh ini udah malam gitu, jadi kakek gue mungkin mempertimbangkan kayak ya udah deh gue di tempat lu dulu deh gitu, nebeng, karena udah malam nebeng gitu kan, ditawarin juga gitu. Terus emang ya udah gitu, jadi ya udah ikut nih ke rumah tetangganya gitu. Terus duduk namu lah gitu biasa. Wah itu kakek gue tuh udah agak berasa aneh nih, karena ini tuh orang terkenal pelit banget nih Dit gitu. Terus kakek gue namu dateng, yang satu yang nawarin nginep nih dia orang gitu, bukan kakek gue yang minta nginep gitu. Kedua katanya begitu namu, wah gila disuguhin makanan enak-enak banyak gitu. Berarti kakek curiga tuh? Iya udah curiga nih, gue kok kayak agak aneh gitu, kecuali nih orang emang mungkin historinya histori yang baik gitu kan gitu. Itu katanya dia udah aneh pertama tuh, tapi ya udah ya namanya namu, dia juga capek gitu kan, ya dia makan gitu kan, pokoknya disiapin yang terbaik lah gitu. Terus yang dia bingung kedua, dia makan, yang punya rumah nggak makan sama sekali nih Dit gitu. Jadi makanan itu tuh kakek gue doang nih yang makan gitu. Ya udahlah pokoknya ya dia mah doa-doa katanya sih gitu. Kan kalau zaman dulu kayaknya orang ibaratnya nggak ada yang nggak punya pegangan gitu kan ya. Jadi kakek gue juga, dia sih emang bilang kayak dia mah punya pegangan gitu. Jadi dia kayak ya udahlah gitu, disiapin aja nih badannya gitu, di shield lah ibaratnya gitu kan, dijagain sama pegangannya. Jadi dia makan kayak biasa semua, terus mandi nih katanya juga disiapin, dimasakin air panas gitu kan. Kayak di hotel mewah banget gitu ya, katanya dibakarin kayu gitu, direbusin air panas gitu buat mandi gitu kan. Nih udah curiga nih orang nih, kayak lah kok gue istimewa amat gitu tetangga. Terus begitu mau tidur dikasihnya kamar juga yang bagus Dit. Kalau ibaratnya kakek gue bilang katanya kalau zaman dulu tuh kayak pakai kelambu gitu, yang kayak apa sih kain skirting kondangan murah gitu lah ya kan, pokoknya gitu katanya. Wah pokoknya bagus gitu, kayak kamar pengantin gitu. Dia sampai kayak ini bener nih saya tidur di sini atau nggak enak kan, namanya juga tamu. Terus kayak yang punya rumah juga ya atuh kan tamu harus diistimewakan apa segala macem gitu. Tapi pokoknya kakek gue di situ udah nggak enak aja deh perasaannya gitu kan. Ya udah tapi tetaplah dijalanin aja dulu gitu kan. Terus katanya jelang tengah malam, terus dia berasa panas, nggak enak, mau tidur apa segala macem gitu kan. Pokoknya bolak-balik nggak bisa tidur. Ya dia udah doa-doa gitulah ibaratnya kayak wiridan. Nah jadi pokoknya dia tuh ditaruh di kamar yang istimewa banget lah, yang pakai kelambu. Pokoknya kalau zaman dulu mah katanya mewah gitu istilahnya. Cuma karena emang satu udah curiga gitu ya, aneh banget. Kedua juga dia emang orangnya jarang tidur gitu, jadi emang nggak bisa tidur juga gitu, kayak panas hawanya bawaannya. Terus jendela juga udah dibuka, baju juga udah dibuka gitu kan, semua. Terus sampai tengah malam tuh gitu, sampai dia wiridan lah gitu ibaratnya. Jadi kayak doa gitu ya, mungkin kayak manggil pegangannya entah apa gitulah Dit. Kalau zaman dulu tuh rumahnya nggak tembok kayak sekarang nih, kalau yang kakek gue cerita ya angle-nya. Jadi lu tau kan yang rumah bambu gitu yang dari anyam-anyaman gitu kan. Nah itu tuh di Cirebon juga kayak gitu. Jadi dia tuh kayak
wah ini udah nggak beres ini gitu. Itu kakek udah ngerasa? Udah berasa. Terus jelang tengah malam katanya jam 12 jam 1 ada yang ngetok, dia denger ngetok rumah, pintu rumah kan. Terus ngintip dia katanya dari si dinding-dinding sela-sela itu gitu kan. Jadi ada sosoknya sih kayak makhluk biasa gitu, bukan yang serem-serem dia bilang. Tapi jadi ada kayak laki gitu ya, sosok kakek-kakek gendong orangnya juga bukan anak kecil, digendong belakang. Jadi si kakek-kakeknya ini buta, terus yang digendong itu nggak denger. Jadi ketok gitu, terus pakai bahasa Sunda kayak permisi, udah ada belum? Gitu. Terus yang punya rumah, ada di kamar depan, di kamar kakek gue. Itu gitu. Kakek denger gitu, ada orangnya di kamar depan, silahkan gitu. Jadi kakek gue udah kayak asu gitu kali ya, kayak gue ditumbalin, pantesan gue dikasih makan apa segala macam gitu. Jadi itu yang dia lihat tuh, pokoknya jadi yang satu yang ngegendong tuh buta, yang digendong itu nggak buta tapi nggak denger. Gitu. Jadi kalau tempat tidurnya itu, kalau dari yang gambaran kakek gue tuh kayak bangle gitu, jadi ada kolongnya terus rumahnya itu rumah panggung. Rumah panggung yang bambu-bambu gitu. Jadi kakek gue dia bilang sambil dia bebacaan terus gitu ya, doa yang dia lakukan adalah dia buka baju semua, telanjang sebulat-bulatnya katanya, karena itu tuh kalau gue nggak ngerti deh kalau kepercayaan mereka gitu ya, itu katanya bisa bikin nggak kelihatan gitu, gue nggak ngerti deh tuh. Terus dikorek itu si lantainya tuh yang bangle itu, dia lari ke kolong situ, diusahain dia buka gitu, dibongkar-bongkar, dicakar-cakar sampai kebuka gitu. Mungkin kan kalau bambu lebih gampang kali ya, karena bukan tembok, bukan tanah, bukan kayu gitu kali ya. Jadi dikorek gitu kan, itu dia masuk ke kolong, karena itu tuh si kakek-kakek yang ngegendong itu masuk, bunyi tongkatnya tak-tok gitu. Jalannya kedengeran. Makanya dia tuh kayak ngeburu-buru gitu kali ya, sampai dia masuk ke kolong, dia keluar gitu, karena rumahnya panggung jadi bawahnya tuh langsung tanah gitu. Emang katanya dia harus nginjek tanah gitu, mungkin diselamatin sama bumi istilahnya gitu. Jadi dia menurut kakek gue gitu. Itu tuh dia di situ diam aja, dia bilang nggak bergerak sama sekali. Kayak film horor. Iya kan, kayak diam gitu. Tapi dia katanya dari sela-sela tuh lihat itu si kakek-kakek itu masuk, buka pintu gitu kan. Terus mungkin yang nggak buta gitu ya, ngelihat sekelilingnya mungkin nggak ada. Itu pakai bahasa Sunda katanya. Dengar itu kali ya? Iya dengar, karena kan dia di bawah. Berarti di bawah persis kamar itu ya? Iya, di bawah kamar itu, kayak mana tuh ini nggak ada, orangnya kosong kamarnya gitu, kata si setannya itu kali ya gitu. Terus kayak ada tuh udah di situ, udah dikasih makan, udah mandi, udah siap gitu, kata yang punya rumah. Iya, nggak ada. Nah itu kakek gue katanya pelan gitu. Itu kan kondisinya tengah malam ya, mungkin agak jadi dini hari gitu ya. Itu kayak pelan sebisa mungkin, nggak ada suara, tapi nggak pakai baju sama sekali, dia keluar gitu, ngerayap di bawah, karena rumah panggung gitu, sampai ke arah belakang rumah, dia katanya ada kandang ayam rumah si orang itu. Dia ngumpet tuh di belakang kandang ayam gitu. Itu tuh dicari terus nggak ada gitu kan, nggak ada atuh ini orangnya kemana gitu, sampai ya pokoknya nggak ketemu lah kakek gue gitu di situ. Tapi yang dia lihat, jadi si yang punya rumah itu isinya ada bapak, ibu sama anaknya satu gitu, suami istri dan anaknya satu. Jadi dia dengar katanya, ya udah atuh anaknya aja sini buat saya, ini nggak ada gitu. Oh, dia minta anak ya? Jadi yang sepenglihatan kakek gue gitu ya, itu si setannya tuh kayak duduk gitu, terus kayak ada bambu panjang. Itu kayak dibolak-balik bambunya, jadi ketika dibolak kayak misal diarahin ke sini, anaknya muntah, dibolak lagi ke sini, anaknya muntah lagi gitu. Terus gitu kayak ini tuh yang punya rumah nih, suami istrinya udah minta ampun apa sebenarnya, tetap katanya bumbung, disebutnya bumbung tuh ya si bambunya itu.
terus gitu katanya, dibolak-balik gitu kan, kakek gue pakai bahasa Sunda, dibolak-balik tuh sampai muntah-muntah, anaknya keluar semua gitu, sampai ya gue nggak tahu, mungkin kalau istilah medis entah kurang cairan entah apa gitu, sampai paginya anaknya tuh meninggal. Gitu. Nah pas udah dini hari kakek gue udah ngelihat ada matahari gitu, udah terang, dikabur katanya, lari, beneran telanjang gitu, lari gitu kan, maksudnya dia mungkin merasa situasinya udah aman kali ya, udah agak pagi, matahari udah ada ya? Mungkin gitu. Itu dalam keadaan bugil kakek lari? Iya gitu. Berarti dalam waktu di bumbung bambu itu digoyang-goyang itu malam mungkin panjang malam itu kakek posisinya ada di belakang kandang ayam. Tapi kakek bisa ngeliat di situ, dia sih bilangnya gitu kayak sepenglihatan gitu, mungkin nggak jelas kali ya, gue juga nggak ngerti gitu dia bilang. Jadi tuh anaknya kayak muntah-muntah apa segala macam gitu, sampai ya itu meninggal paginya gitu. Nah itu tuh sehari 2 hari kakek gue pokoknya udah mungkin udah aman gitu, udah balik ke rumah, katanya dia ke rumah orang itu, kayak maksudnya lu mau matiin gue ya kayak gitu. Terus katanya tuh si orangnya nangis-nangis gitu, aduh man, anak saya yang diambil, anak saya tinggal 1 gitu. Terus kakek gue kayak, ya kamu kurang ajar, saya mau dikasihin gitu kan, saya dor gitu kan, kakek gue TNI kan gitu, jadi kayak nanti kamu saya dor kamu gitu ya. Atuh gimana tuh man, anak saya tinggal 1, dibawa sekarang udah habis, saya nggak punya anak gitu. Jadi kayak berakhirnya juga nggak baik-baik tuh hubungan kakek gue gitu sama si tetangga itu gitu. Cuman tetangga jauh lah gitu. Tapi kan, yang mau gue tanyain adalah si penumbal itu dia apa? Pesugihan gitu. Pesugihan apa dia? Jadi emang kaya gitu. Tapi gue nggak tahu kan, mungkin pesugihan macam-macam ya Dit ya. Dan kakek gue juga nggak menjelaskan gitu kan. Jadi emang kaya di kampungnya gitu. Tapi masa dia usaha apa, ternak apa gitu? Kalau itu sih kurang dijelasin sih. Kakek gue nggak ngejelasin gitu. Cuman emang itu tuh agak ada benang merahnya. Kenapa gue dan abang gue, jadi gue kan 2 bersaudara tuh, emang kental banget kakek gue Cirebonnya. Kita tuh dari kecil nggak pernah mudik ke kampung, ke Cirebon. Karena itu jadi katanya kalau kan gue tuh gede di tahun 90-an di zaman itu tuh katanya masih banyak tuh orang yang nyari kekayaan, sulur gitu, macam-macam bentuknya. Fase lo jadi kecil dewasa itu lo gak pernah pulang kampung? Gak pernah katanya, karena kalau kayak gituan tuh di Cirebon tuh masih kental banget. Kayak bisa nih ada duit nih di pinggir jalan banyak gitu, tapi ketika lo ambil, lo bisa berpotensi jadi tumbal. Duit tumbal. Duit tumbal. Nah iya, makanya jadi nyokap gue kayak nggak ngebolehin gue atau abang gue ke Cirebon. Yang namanya bocah takutnya lagi main, terus nemu duit, nggak ngerti apa-apa, dijajanin ke warung, ntar hilang nyawa gitu. Jadi gue tuh nggak pernah tuh sama abang gue dari kecil tuh dibawa pulang kampung. Jadi kita tuh mudiknya pas udah ngerti lah, kayak udah 17 tahun. Tapi itu kan Cirebon zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin udah enggak kali ya? Mungkin udah enggak sih dia. Mungkin pas zaman-zaman masih setelah fase perang kali ya? Mungkin, karena kan itu kan kayak orang-orang lagi emang ngumpulin duit lagi entah gimana iya, gitu. Memulihkan ekonomi kali ya, dengan cara apa, jalan pintas gitu kali ya? Betul, nah kalau di Cirebon tuh emang sekental itu sih gitu. Terus ada lagi nggak cerita kakek lo yang setelah kejadian itu? Kalau cerita lain tuh yang berhubungan sama sulur gitu ya, sama tumbal sih, gue sih nggak ada cerita-cerita yang kayak gitu lagi. Itu yang menurut gue yang paling epic tuh, yang pernah kakek gue kayak, ya Tuhan gitu, sampai lu mau ditumbalin, itu kayak keren juga ya, lu bisa lolos dengan segala cara lo. Intinya kan kayak ya udah lu berusaha aja, doa aja deh sama Tuhan gitu kan. Kuasa Tuhan pasti kan ngalahin setan-setan gitu ibaratnya. Berarti apa namanya, si anak itu ya udah jadi sasaran terakhir setelah kakek lo kabur itu. Karena emang ada dialog itu tuh yang gue inget selalu ketika kakek gue cerita, yang itu si bapaknya nangis-nangis terus ke kakek gue kayak, aduh man, anak tinggal 1 diambil gitu. Terus kakek gue juga meresponnya dengan kayak, ya lu jadi kamu yang kurang ajar, saya mau dijadiin sulur gitu. Itu kan kamu yang ngerasain kekayaannya, masa saya yang disulurin gitu. Berarti si penumbal itu udah lama Rola? Maksudnya melakukan kegiatan itu udah lama atau? Udah lama mungkin ya. Kan tapi kakek gue tuh nggak pulang-pulang gitu. Oh iya kan, kakeknya ini tugas ya? Tugas dinas gitu kan. Jadi pas pulang kok, lah gue kok apes amat nih gitu. Mungkin kan
kayak orang luar kali gitu kan, nggak tahu. Mungkin kalau yang daerah situ mah mungkin udah ngerti kali ya sama si orang ini gitu. Yang kakek nggak tahu ya. Nggak tahu karena pulang emang diserumin ya, tuh. apes gitu. Apes. Itu sih paling yang menurut gue paling epic, sama yang kayak kalau terakhir gue ke Cirebon di umur-umur 20-an 30-an sih ya emang udah modern aja kan. Cuman ya. gue jadi ketika kakek gue cerita, terus ada masa nyokap gue random gitu ya lagi ngobrol terus cerita, iya kamu mah nggak pernah dibawa pulang kampung ke Cirebon jadi sulur gitu-gitu tuh. Wah, kok kayak nyambung gitu. Itu sih yang kayak wah gila. Gue nggak tahu deh, mungkin masih banyak kali ya cerita-cerita kayak gitu, tapi itu yang dialamin sama kakeknya sih. Ada lagi ya? Ada lagi kalau buat tumbal-tumbalan tuh nggak ada sih Dit gue. Nanti kalau ada mungkin gue hubung ya. Oke, siap. Berarti udah cukup ya, sekian itu ya sih, itu. ceritanya di sini ya. Oke. Oke teman-teman dari warga-wargi Jagat Sukmo, kayaknya cukup sekian cerita dari Carol tentang tumbal-mentumbal. Nanti kalau ada teman-teman punya cerita mistis atau pengalaman mistis bisa langsung DM di Instagram kita ya di sini ya, atau komen di komentar. Jangan lupa jangan stop videonya atau terima resikonya. Bye.